Halo, jumpa lagi dengan Indra Pasta Autonet Show. Kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang lumayan berumur, tapi saya kira mobil ini masih pantas untuk kita bahas karena mobil ini memiliki desain yang simple, nyaman, dan juga irit. Nah, tentunya teman-teman penasaran mobil apa yang akan kita bahas? Kita lihat videonya. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah mobil Toyota Avanza 2011 tipe G. Seperti ini untuk tampilan eksteriornya masih sangat standar sekali karena mobil ini kepemilikan pribadi, tidak pernah dipakai untuk rental dan sebagainya maupun dimodif, nggak pernah, karena ini dipakai untuk pribadi. Nah, ngomongin soal Avanza, siapa sih orang yang nggak tahu tentang mobil ini? Mobil ini pun sudah merajai di Indonesia, penjualannya pun sudah lebih dari 10.000 unit setiap bulannya. Dan ini Avanza generasi pertama tahun 2003 sampai 2011 ya. Kalau generasi pertama itu masih mengusung tipe yang E dan G, masih transmisi manual dan 5 percepatan. Nah, kalau yang generasi kedua itu sudah mengusung tipe E, G, dan Veloz. Berbeda dari generasi kedua, kalau generasi kedua itu masih banyak menggunakan varian di depannya, sudah dari grillnya, dari headlampnya, dari antenanya, dari interiornya pun juga udah dirubah sama Toyota. Dan Toyota pun mengklaim kalau Avanza generasi kedua itu sudah bagus daripada yang Avanza yang pertama. Artinya Avanza generasi kedua itu lebih safety karena menggunakan bahan yang lebih keras dan sudah menggunakan airbag. Nah, kalau ngomongin soal spare part mobil ini pun spare partnya cukup murah dan gampang buat dicari. Katakanlah ketika kita mengalami insiden di jalan ya, katakanlah untuk bumper depannya kita rusak, spionnya rusak, bodinya juga rusak, kita carinya pun juga enak lah. Katakanlah cuma buat bumper depan mungkin habisnya cuma 1 jutaan, dan cuma spion itu juga sekitar 1 jutaan. Jadi kita pakai Avanza ini tuh nggak perlu mikir buat kenyamanannya, buat safety-nya, buat spare part-nya juga nggak usah mikir. Jadi enak. Pantesan mobil ini masih banyak digunakan sama orang-orang yang mayoritas di Indonesia itu masih suka sama mobil Avanza seperti ini. Nah, si Avanza ini memiliki kelebihan di ground clearance, radius putar roda, sama konsumsi bahan bakar yang irit. Mungkin untuk luar kota, Avanza ini bisa menghabiskan bensin sekitar 1:16. Kalau di dalam kota sekitar 12-an lah. Tapi juga tergantung teman-teman juga kalau menggunakan mobil ini. Jadi patokan buat pengeluaran BBM itu tergantung sama kita menginjak gasnya sama kemacetan yang ada di kota. Nah, kemudian untuk mesinnya sendiri, mobil ini sudah mampu menghasilkan tenaga 102 horsepower pada RPM 6000 dan torsi 144 Nm pada RPM 4000. Untuk ngomongin soal Avanza, untuk tampilan depannya seperti ini. Untuk headlamp masih standar. Ini karena pemakaian pribadi, jadi lampunya sudah menguning ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, kalau soal lampu menguning itu tinggal di detailing aja, nanti udah bersih. Kemudian untuk yang di grillnya masih kecil, beda sama yang New Avanza. Kalau New Avanza itu sudah besar sampai ke bawah sini ya. Sama headlampnya juga udah bentuknya udah kayak apa ya, sirip itu ya yang New Avanza. Kalau ini belum. Dan untuk fog lampnya masih gini itu aja. Jadi gimana ya, kalau ngomongin Avanza itu kayaknya teman-teman udah tahu semua lah soal Avanza itu. Jadi soal eksteriornya itu nggak terlalu perlu dibahas ya. Kemudian untuk cc-nya sendiri ini 1300 cc ya, tipenya G, manual, 5 percepatan. Nah, kalau ngomongin soal sisi samping mobil ini kayaknya nggak ada istimewa sama sekali ya. Artinya polos-polos aja gitu. Kita lihat Avanza itu ya kayak gitu itu aja. Yang paling mencolok mungkin dari antenanya mungkin ya. Kalau yang Veloz itu udah pakai chip di atas ini, kalau ini masih yang model manual. Jadi masih model tarikan. Kemudian untuk yang ini udah chrome ya. Ini udah chrome. Ada juga yang tipe generasi pertama itu ada yang chrome, ada yang masih hitam.
Untuk velgnya sendiri dia pakai ring 14 masih standar, dan di sini ada VVTi, artinya mobil ini masih bermesin VVTi dengan cc 1300 ya. Untuk skirtnya sama, dan ini variasi aja tambahan. Kemudian untuk tangki BBM-nya di sini ya, mungkin itu untuk sampingnya. Langsung aja kita ke belakang. Ya, kali ini kita di tampilan sisi belakang Avanza Tipeee tahun 2011. Seperti ini untuk tampilan belakangnya. Cukup simple, tapi menurut saya bagus ini. Kenapa? Karena mobil ini pun dari generasi pertama tahun 2011-an cukup mewah lah menurut saya. Di sini sudah dapat spoiler yang di atas sama stop lamp yang di atas, wiper di sini, sama untuk stop lampnya ini masih ciri khas tahun 2011-an ya, jadi masih lingkaran-lingkaran seperti ini, dan tulisan Avanza sama logo Toyota, dan ini Tipeee ya, di Tipeee di sini. Dan di sini sedikit ada action chrome-nya di sini ya, action chrome, sama di sini action chrome. Dan di sini belum ada sensor parkir belakang ya. Kemudian yang paling saya heran, susahnya buat Avanza bagian belakang itu ketika kita mau memasukkan bagasi, kita harus membuka dari depan. Artinya mobil ini pun nggak bisa dibuka lewat belakang ya. Ini nggak ada handle pintunya di sini, jadi harus pakai kunci kayak gitu. Ya itulah kelemahannya dari Avanza. Ya, kali ini kita udah masuk di interiornya Avanza. Siapa sih yang nggak tahu soal Avanza interiornya itu seperti apa? Mobilnya udah mobil sejuta umat, sudah banyak digunakan, sudah hampir tiap hari kita itu kalau di jalan pasti lihat Avanza ya kan. Kita bahas dari setirnya dulu. Ini setirnya sudah 4 palang, sudah bagus seperti milik Toyota Camry maupun Fortuner. Kemudian untuk yang paling sederhananya itu dari sininya ya. Kalau dari sini kan head unitnya itu terkesan sangat-sangat sederhana menurut saya, karena di sini belum ada Bluetooth, belum ada AUX dan sebagainya, jadi masih sangat minim fitur. Tapi untuk mobil seperti di zamannya, audio ini sudah bagus lah. Tinggal kita upgrade aja sebenarnya, mau pakai Pioneer mau dan sebagainya, berbagai merek itu bisa sebenarnya. Kemudian untuk kisi-kisi AC-nya ini karena yang Tipeee ini sudah warnanya hitam ya. Kalau yang sebelumnya itu kan ada yang warnanya kayak mirip bodinya dan ininya belum chrome. Kemudian dari AC-nya, ini AC-nya masih manual, belum digital, dan sayangnya belum ada semburan arah AC-nya, artinya mau disemburin ke badan maupun ke kaki ini belum ada. Dan kalau dibandingin sama yang New Avanza, menurut saya ini kalah jauh lah daripada yang New Avanza ya. Untuk safety-nya juga belum ada airbag. Kemudian untuk untuk speedometernya juga masih standar. Di sini juga belum ada central lock, masih central window. Dan untuk transmisinya ini manual. Di sini ada pocket untuk rokok dan juga asbak. Di sini ada ruang penyimpanan buat kartu. Di sini ada hazard, ada jam, dan di sini ada laci. Satu laci tapi cukup banyak lah ya, untuk muat untuk berapa ya, 20%-an lah. Kemudian untuk jok ini masih menggunakan, sebenarnya ini cuma di sarung jok ya, karena ini mobil pribadi kan kayaknya itu eman-eman gitu. Kasihan aja kalau nggak disarungin. Cuma kalau ini mobilnya mau dijual, nanti tinggal dicopot aja sarungnya, udah bersih deh, udah kayak baru lagi. Kemudian di sini ada handremnya. Di sini ada ruang penyimpanan yang cukup kecil menurut saya, nggak terlalu luas. Ada di sini ada sun visor, dan ini udah ada kacanya ya. Udah ada kacanya, spion baca, lampu baca, sama central locknya kita masih menggunakan yang di pintu, jadi belum yang ada di door trimnya. Oke, itu aja ya. Dalamnya Avanza itu emang seperti itu ya, maklum lah karena mobil ini juga harganya nggak terlalu tinggi, artinya dalam
waktu belinya itu masih sekitar 150-an, jadi ya seperti ini ya, kita nggak usah minta banyak dengan harga segitu. Artinya buat apa kita minta banyak tapi harganya cuma segitu, mending kita cari mobil yang lebih mahal aja, udah pasti dapat yang interiornya lebih bagus, nyaman dan keren lah pokoknya, kesannya ya bagus lah. Ya, kali ini kita udah di dalam seat kedua di Toyota Avanza tahun 2011. Kita lihat seperti ini dalamannya, cukup luas karena mobil seperti ini emang didesain buat keluarga. Legroomnya sendiri udah ada space sama kursi depannya, dan di depannya sendiri udah ada double blower yang masih standar ya. Nah, kita bisa nyeting kekuatan anginnya sendiri lewat sini. Ada 3 kisi-kisi AC, dan di sini ada power windows, ada lock, di sini ada ini cukup bagus, ini ada cup holder di tengah, jadi bisa buat taruh minum. Kemudian di sini ada seal belt, ini cukup untuk 3 orang, dan speaker ada di kanan kiri. Itu aja, nggak ada yang istimewa ya. Dan untuk jok belakangnya sendiri sebenarnya masih sama dengan jok kedua, cuma ada tambahan hand grip model fix, jadi nggak bisa diatur. Headrestnya juga kayak gini, bisa dinaik turunin. Kemudian di belakang juga muat untuk 3 orang, ada seal belt, dan cukup sempit ternyata belakangnya ya. Mungkin itu. Ya, kali ini kita sudah di dalam interiornya, kita coba untuk test drive saja langsung. Oke, kesan pertama menggunakan Toyota Avanza. Ini menurut saya suspensinya masih terlalu empuk ya. Bukan suspensi yang keras, tapi suspensinya terlalu empuk. Artinya ketika kita menggunakan mobil ini di medan yang sedikit bergelombang, pasti akan kerasa tubuh kita terayun-ayun. Dan mungkin untuk harga yang dulu saya belinya sekitar 150-an, mobil ini pun cukup nyaman, cukup ampuh, cukup irit, dan cukup bertenaga. Walaupun Toyota sendiri pun mengalami banyak gempuran dari berbagai merek, dari Expander maupun dari Mobilio dan dari mobil-mobil lainnya sendiri pun, tapi Toyota tetap hebat lah menurut saya, mampu bersaing dengan segala merek lainnya. Dengan odometer yang sudah menempuh sekitar 90, mobil ini pun masih tetap nyaman karena engine mountingnya pun juga masih bagus. Artinya getaran dari mesinnya sendiri tidak terlalu terasa sampai ke dalam kabin. Tarikannya juga enak, suspensinya juga ya seperti itu. Untuk kekedapan kabin ambiar, rusak lah. Nah, kalau kita bicara soal Avanza itu, ketika kita mau pakai itu ya kayak gini aja gitu. Mau pakai ya tinggal pakai, mau enggak juga ya mau enggak bisa diapa-apain. Kita pakai juga enggak bisa ngatur apa-apa. Tilt steeringnya pun juga gitu-gitu aja, belum teleskopik. Mungkin kalau kita mau nyaman cuma di setting buat sliding joknya aja. Kalau dengan ukuran tinggi seperti saya 170 cm masih nyaman pakai Innova seperti ini. Ya, seperti itu pengalaman pribadi saya menggunakan Toyota Avanza tahun 2011. Kalau ditanya mobil ini masih rekom atau enggak, saya jawab mobil ini sangat-sangat rekom dan sangat nyaman. Artinya mobil ini nyaman digunakan di segala medan, mau off-road, mau on-road, mau pegunungan, mau dataran, mobil ini sangat nyaman. Dan mobil ini pun masih sangat irit, nyaman, dan durability-nya sangat
baik. Artinya mobil ini mau dipakai 1 tahun, 2 tahun, mau dipakai rental, mau bahkan sampai 10 tahun, mobil ini masih sangat nyaman dan enak. Oke, buat teman-teman yang mempunyai pengalaman pribadi menggunakan Toyota Avanza bisa share di kolom komentar. Dan jumpa lagi dengan kami, tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Jumpa lagi dengan kami di Indra Pastar Auto Net Show. Bye.